Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kontubi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya lagi-lagi Dr. Gigi Rifka Aladis dan lagi-lagi bersama Dr. Gigi Prima Ananta, spesialis orto. Segmen kesekian saya lupa. Saking banyaknya, ya karena topik orto memang seru banget. Kalian banyak sekali pertanyaan yang seru dan kita akan membahasnya. Semoga bisa kejawab ya. Nah, kemarin gini dok, ada yang lagi rame nih di Instagram itu tentang behel yang menyebabkan gigi kuning. Nah, ini banyak sekali yang pada menanyakan, banyak yang kepanikan. Ya nggak panik sih, cuman mempertanyakan aja. Apakah benar behel menyebabkan gigi kuning? Kan jadi was-was tuh yang pada mau pasang behel. Bagaimana pendapat atau penjelasan dari Dr. Prima selaku spesialis orto? Silakan dok. Ya, jadi gigi berubah menjadi kuning itu kan memang bisa memungkinkan mas ya. Faktor yang mempengaruhi banyak ya, antara lain bagaimana pola makanan yang dikonsumsi. Makanan-makanan tertentu yang berwarna pekat cenderung membuat gigi berwarna kuning ya. Misalnya teh, kopi ya, bumbu masakan Padang yang pekat itu kan bikin jadi kuning mas. Tapi kalau konsumsi makanan tadi diimbangi dengan pembersihan yang baik ya, efek kuningnya juga istilahnya nggak parah gitu kan, masih bisa diatasi gitu. Nah, pada pasien yang pakai behel, pembersihan gigi itu kan menjadi lebih susah. Nah, di situ apa ya istilahnya poinnya. Jadi pada pasien yang pakai behel tapi pembersihannya masih optimal, masih baik ya, sikat giginya telaten sesuai aturan, pewarnaan kuning itu bisa dicegah. Ya, tapi kalau penggunaan behel kemudian tidak diimbangi dengan pembersihan yang baik, tidak menutup kemungkinan selama perawatan giginya berubah warna menjadi kuning sementara. Jadi dalam kondisi normal pun tidak pakai behel itu ada faktor dari makanan. Betul. Itu apalagi pakai behel yang mana pembersihannya lebih sulit gitu betul. Ya. Jadi ada faktor dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Betul. Nah, terus gimana nih, Dok? Nah, kalau misalkan selama pakai behel ya mengeluh warnanya jadi kuning, ya biarin dulu aja, Mas. Biarin dulu, tuntaskan dulu perawatan behelnya. Setelah perawatan behel selesai, waktunya behel dicopot ya, kemudian kan tahap berikutnya retainer tuh. Nah, itu sudah mulai dapat dilakukan perawatan atau tindakan untuk mengatasi warnanya tadi. Ya, yang biasa kita lakukan ke pasien adalah tindakan bleaching. Jadi bleaching itu setelah behel selesai, warna kuning mengganggu, kita lakukan bleaching untuk mengembalikan ke warna awalnya lah, warna awalnya seperti itu. Jadi kalau saya lihat juga bekas lemnya itu juga dia bisa menjadi kecoklatan, kekuningan seperti itu, bekas lem dari bracketnya. Nah itu biasanya setelah dilepas tuh bracketnya masih ada sisa lemnya itu. Enggak, itu bersih. Jadi itu berarti dibersihkan. Kita ada metode khusus untuk membersihkan sisa lem behel sampai tuntas, sampai bersih, sampai email gigi alaminya terbuka. Sudah nggak ada lem lagi di gigi. Jadi mungkin teman-teman ngelihat gigi kuningnya itu masih dalam posisi masih ada lem bracketnya, ya. Jadi artinya itu belum dibersihkan. Kalau dibersihkan ya pasti bersih gitu ya. Jadi itu sudah satu prosedur, standar operasional prosedurnya bahwa nanti setelah pelepasan bracket akan dibersihkan lemnya. Betul. Ya, mungkin juga nanti kalau ada karang gigi juga pasti akan dibersihkan. Betul. Dan itu akan menjadi bersih kembali, terbuka giginya dari sisa lem, dari karang gigi, itu pasti bersih gitu ya. Prosedurnya seperti itu memang ya. Jadi intinya adalah bahwa kuning ini ada penyebabnya gitu kan, ada penyebabnya. Dan penyebabnya adalah dari makanan dan minuman, kemudian juga pembersihan ya. Di sini penting sekali bahwa kalian untuk membersihkan behel itu harus benar-benar lebih ekstra, lebih lama dan lebih telaten gitu ya. Dan itu kalau misalkan dilakukan secara sempurna, saya pikir optimal ya. Saya pikir juga tidak menjadikan kuning gitu ya. Nah, kemudian masyarakat ini jadi khawatir waktu itu. Jadi khawatir waktu itu. Kemudian mereka membandingkan dengan perapian gigi yang lain. Ya, karena tahu nih, waduh, bracket nih bikin gigi kuning gitu.
apa sebaiknya saya pakai yang lagi ngetren nih di masyarakat? Ya. Aligner. Ya. Nah, itu kan jadi pembanding nih. Ya. Wah, kalau pakai aligner jadi nggak sekuning bracket nih. Ya. Kira-kira seperti apa terhadap pola pikir masyarakat yang seperti ini, yang mana dia berubah pikiran dari behel ke aligner? Silahkan. Ya, pertanyaan tentang aligner ini banyak juga Mas. Ya. Ya, karena memang akhir-akhir ini kan booming gitu aligner. Ya kita begini, kita tidak dalam posisi membandingkan. Ya, membandingkan artinya tidak anti terhadap kawat gigi, juga tidak anti terhadap aligner. Yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa aligner, clear aligner, kemudian kawat gigi atau behel, ya ada lagi behel lepasan ya atau kawat gigi lepas pasang, itu adalah pilihan alat. Oke. Itu adalah pilihan alat yang semuanya adalah alat medis dalam bidang ortodonti. Artinya tiap opsi itu punya fungsi masing-masing. Betul. Ya, jadi alat itu mempunyai indikasi kasus yang mana paling cocok digunakan gitu Mas. Jadi saling istilahnya ada plus minusnya lah gitu. Tidak bisa pukul rata. Tidak bisa pukul rata. Jadi ada kasus yang memang sesuai atau indikasi dirawat dengan kawat gigi, ya. Ada kasus yang indikasi dirawat dengan clear aligner. Oke. Nggak masalah. Dan di situ letak dari diskusi dengan operator dalam hal ini spesialis orto yang merawat gitu. Nah, kalau kita bicara alat tadi banyak plus minusnya gitu. Oke, jadi memang ada pilihan dari indikasi, mungkin dari nanti ada obrolan-obrolan antara pasien dengan dokternya, kemudian nanti akan diputuskan bagaimana yang terbaik dari kasusnya, kemudian dari ekspektasi pasien dan indikasi medis yang penting. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dok, antara behel atau kawat gigi braces bracket yang fix dengan yang aligner seperti ini. Mungkin plus minusnya bisa dijelaskan, silakan dok. Oke, kita coba sampaikan plus minusnya ya secara objektif ya. Yang pertama, kawat gigi itu sejauh ini masih menjadi alat untuk merapikan gigi yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Tidak menutup kemungkinan ke depan arahnya clear aligner ya. Tapi untuk saat ini kawat gigi. Nah, kelebihan kawat gigi itu yang pertama, alatnya ini permanen. Ya, kita pasang di gigi pasien dan pasien nggak bisa lepas pasang sendiri Mas. Ya kan kadang kalau ada rasa ngilu di rumah gitu kan, ya kadang pasien kalau pakai lepas pasang mungkin bisa ngelepas gitu, tapi kalau kawat gigi nggak bisa. Iya, berarti kayak ada cheating day-nya kayak diet tuh, kalau misalnya lagi males lepas sehari deh gitu ya. Jadi kalau clear aligner itu sangat dipengaruhi oleh kerjasama pasien. Ya, jadi pastinya untuk pasien yang komitmen ya, motivasinya besar, kooperatif, pemakaiannya sesuai aturan ya, itu bekerja dengan baik ya. Tapi kalau pasien malas pakai, kurang termotivasi ya, malas-malasan pakai ya, tidak akan bekerja dengan optimal gitu. Nah, yang sering dilupakan yaitu adalah bahwa clear aligner ini ada aturan pakai untuk mencapai fungsi yang optimal ya. Biasanya dari pabrikan itu menginstruksikan pemakaiannya itu sesering mungkin, selama mungkin, kurang lebihnya 22 jam per hari. Jadi hanya dilepas ketika makan dan gosok gigi. Aktivitas yang lainnya harus digunakan ya, bekerja, kuliah, jalan-jalan, ngobrol, tidur pun dipakai gitu. Nah, itu berbeda dengan kawat gigi. Nah, kalau kawat gigi sekalinya kita pasang, pasien nggak bisa lepas pasang. Nah, itu kan ada dua sisi Mas, plus minus. Untuk pasien yang nggak kooperatif, aligner dia bisa lepas, pergerakannya nggak sesuai gitu. Nah, tapi kawat gigi juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Pembersihannya lebih susah. Ya, kita harus akui bahwa kawat gigi itu pembersihannya lebih susah. Sehingga diperlukan kemauan pasien kerjasama dengan dokter dalam membersihkan rongga mulut. Sedangkan clear aligner lebih mudah dibersihkan. Ya, karena kenapa? Saat makan dilepas. Saat makan dilepas, selesai makan dikasih jeda kurang lebih 30 menit, kemudian sikat gigi. Nah, nanti dalam kondisi bersih sudah sikat gigi, pakai lagi clear aligner. Jadi pembersihannya lebih mudah. Nah, yang akhir-akhir ini sering dibandingkan itu adalah bracket kelihatan gitu, nggak estetis gitu kan. Sedangkan clear aligner lebih estetis. Memang seperti itu ya. Bracket gimana pun tetap lebih kelihatan. Kalau clear aligner itu lebih samar, lebih estetis, meskipun ada juga bracket yang transparan ya, tapi clear aligner memang lebih estetis gitu. Nah, tapi
sejauh ini memang clear aligner itu kan istilahnya produk ya Mas ya. Ada yang produk dari luar ya, ada yang dari US atau Amerika, ada yang produk dari dalam negeri gitu. Nah sejauh ini untuk yang dalam negeri memang dari diskusi dengan teman-teman yang sudah terjun ke aligner itu sementara ini terbatas untuk kasus-kasus yang ringan ke arah sedang gitu. Jadi untuk kasus-kasus yang berat memang belum memungkinkan. Ya itu kalau kita mau objektif Mas. Ya, tapi kalau yang aligner dari US itu kasusnya sudah variatif gitu, mulai dari ringan sampai berat. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu pertimbangannya ya. Jadi memang ini pilihan gitu ya. Jadi ada kalau aligner yang lokal ya berarti ya, itu juga ada keterbatasan kasusnya untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Nanti untuk perkembangan teknologi kita nggak tahu, mungkin juga nanti akan berkembang juga lebih luas lagi untuk kasus yang bisa ditangani. Nah, kalau dari sisi harga sendiri, jika kita membandingkan misalkan dengan kasus yang sama, dengan opsi yang dua seperti itu, apa yang kita sampaikan ke pasien soal harga itu seperti apa? Kalau harga sebenarnya rada susah dijawab ya Mas ya, karena mungkin pemasangan behel saya dengan teman spesialis orto yang lain bisa berbeda, tiap kota juga berbeda. Tapi ya kurang lebihnya sama ya, untuk yang aligner lokal ya. Tapi kalau clear aligner yang dari luar ya, yang brand yang sudah lama digunakan memang jauh berbeda ya, itu bisa 50 juta ke atas ya, lebih dari itu gitu. Nah, tapi kalau kita bicara yang lokal hampir sama dengan kawat gigi, tergantung dari jenis kawat gigi atau behel yang digunakan. Kalau boleh tahu ini bahannya apa sih? Ini bahannya adalah plastik standar medis. Dibilangnya jadi begitu. Kalau kita lihat ada yang namanya bleaching tray atau untuk tempat bleaching. Jadi biasanya dokter akan membuatkan cetakan seperti ini yang nanti akan dikasih larutan bleaching yang bisa dipakai sendiri. Nah ini apakah sama atau tidak? Untuk aligner berbeda, ya spesifikasinya berbeda. Ya kalau yang bleaching tray itu mungkin bahannya seperti yang digunakan untuk clear retainer. Jadi alat untuk mempertahankan hasil perawatan. Tapi kalau yang clear aligner ini berbeda ya. Jadi memang tujuannya juga berbeda, bahannya juga berbeda. Nah, sekarang saya mau tanya bagaimana proses dari kontrolnya sendiri, perbedaan kontrol dengan pakai clear aligner dengan bracket. Kalau bracket kita pasang di pasien, nanti pasien datang kontrol rutin ya, tergantung jenis behel atau bracket yang digunakan ya. Konvensional berkisar kurang lebih 3 minggu sampai 5 minggu lah, 1 bulan gitu. Tapi kalau jenis self-ligating ya bisa lebih lama dari itu. Nah kalau clear aligner biasanya kita akan lakukan analisis rencana perawatan, komunikasi dengan vendor alignernya, kemudian akan disusun rencana perawatan dari awal sampai akhir. Nanti akan dikirim tray ya, seperti ini ya, clear aligner seperti ini yang sudah dikirim langsung. Nah nanti kita bisa berikan ke pasien untuk dapat diganti sendiri di rumah setiap 2 minggu sekali. Jadi begitu ya, kalau aligner ini memang membutuhkan lebih banyak kooperatif dari pasien. Ya apalagi bisa dilepas, apalagi kalau bosen nanti bisa dilepas sendiri seperti itu. Di situ Mas ya, yang membedakan. Jadi sangat dipengaruhi oleh kerjasama pasien karena sifatnya lepas pasang. Baik. Mungkin aligner ini menjadi produk yang memang trending ya. Mungkin nanti akan kita bahas lagi. Buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang clear aligner, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan bikinkan konten, karena nggak mungkin kita bikin konten untuk aligner dalam satu segmen, karena nanti bakal panjang banget, kalian ngantuk pastinya. Intinya adalah tidak ada satu perawatan yang lebih superior dengan perawatan yang lain, karena ini dibandingkan berdasarkan dari kebutuhan medis dari masing-masing kasus. Untuk kasusmu mana yang lebih cocok, datanglah ke dokter gigi, komunikasikan ya, dan di situ ada komunikasi 2 arah dan akan menghasilkan keputusan yang di tengah, yang mana cocok buat kamu dan juga perawatannya akan optimal. Segitu aja. Jangan lupa tetap pantengin terus Kortugi. Besok kita masih ada sesi dengan Dokter Prima, jangan lewatkan. Pokoknya akan lebih seru dan lebih bermanfaat. Bye.
Waduh,